Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Matahari mulai tenggelam di langit Jakarta, mewarnai cakrawala dengan semburat oranye dan merah keemasan. Dari jendela kamar di lantai 3 rumah megahnya, Bulan Anindita Pramesti menatap langit yang berubah warna dengan tatapan kosong. Seharusnya, ia merasa bahagia. Semua yang diinginkan gadis seusianya ada dalam genggamannya: kekayaan, kecantikan, dan masa depan yang sudah direncanakan dengan sempurna. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terasa kosong. Bulan adalah putri sulung dari Raka Pramudya, seorang pengusaha properti ternama di Indonesia. Ayahnya membangun kerajaan bisnisnya dari nol, dan kini, nama keluarga Pramudya menjadi salah satu yang paling dihormati di kalangan elit. Ibunya, Farida Kusumawardhani, adalah sosialita yang terkenal dengan gaya hidup glamornya. Sejak kecil, Bulan terbiasa hidup di antara pesta-pesta mewah, acara amal eksklusif, dan perjalanan ke luar negeri yang tak terhitung jumlahnya. Di luar, semua orang menganggap Bulan sebagai gadis sempurna. Ia memiliki paras yang luar biasa cantik, kulit putih bersih, rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi, dan mata coklat yang memancarkan kecerdasan. Selain itu, ia juga pintar dan berbakat dalam banyak hal. Ia lulus dari universitas terbaik di luar negeri dengan gelar bisnis, dan kini sedang dipersiapkan untuk mengambil alih sebagian dari perusahaan ayahnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Bulan sering merasa seperti burung dalam sangkar emas. Setiap langkahnya sudah diatur. Setiap keputusannya harus mendapatkan restu keluarga. Bahkan dalam urusan cinta, ia tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Ibunya sudah berulang kali menyarankan agar ia menikah dengan pria dari keluarga terpandang, bukan karena cinta, tetapi demi keuntungan bisnis. "Kau bukan gadis biasa, Bulan," ibunya selalu mengingatkan. "Pernikahan bukan sekadar cinta. Kau harus memilih pria yang bisa memperkuat keluarga kita." Bulan selalu mengangguk, berpura-pura mengerti. Namun, di dalam hatinya, ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar status sosial atau kemewahan. Ia menginginkan kehidupan yang nyata, hidup yang lebih sederhana, tanpa harus berpura-pura. Suatu sore, saat Bulan pulang dari sebuah pertemuan bisnis, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Sopirnya, Pak Ridwan, mencoba menghidupkan mesin, tetapi tidak ada respons. "Sepertinya mesinnya bermasalah, Nona," kata Pak Ridwan dengan nada cemas. Bulan menghela napas panjang. Jalanan di sekitar mereka bukanlah tempat yang nyaman untuk menunggu. Ini adalah daerah yang cukup padat, jauh dari lingkungan mewah tempat ia biasanya berada. Saat itulah seorang pria muncul dari bengkel kecil di seberang jalan. Ilham, seorang pria dengan pakaian sederhana yang terlihat berlumuran oli, namun wajahnya memancarkan ketulusan. "Permisi, ada masalah dengan mobilnya?" tanya Ilham ramah. Pak Ridwan tampak ragu sejenak. Dalam dunianya, orang-orang seperti Ilham jarang dipercayai begitu saja. Namun, sebelum ia bisa menolak, Bulan lebih dulu berbicara. "Iya, mobil ini tiba-tiba mati. Anda bisa memperbaikinya?" tanyanya, sedikit ragu. Ilham tersenyum tipis. "Saya coba cek dulu, ya." Ia membuka kap mobil dan mulai memeriksa bagian dalamnya dengan cekatan. Bulan memperhatikan pria itu dengan diam-diam. Wajahnya tidak bisa dibilang tampan dalam standar glamor dunia yang ia kenal, tetapi ada sesuatu dalam dirinya. Sikap tenang dan caranya berbicara yang membuatnya tampak begitu tulus. Tak butuh waktu lama, Ilham menemukan masalahnya. Dengan beberapa alat sederhana, ia berhasil menyalakan kembali mesin mobil. "Sudah bisa jalan, tapi sebaiknya besok diperiksa lebih lanjut ke bengkel," katanya sambil menutup kap mobil. Bulan mengeluarkan dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang. "Terima kasih. Ini untuk jasanya." Ilham menggeleng. "Tidak usah, Nona. Saya hanya membantu." Bulan terkejut. Dalam hidupnya,
Hampir semua orang yang membantunya selalu mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Namun, Ilham berbeda. Ia menatap pria itu sekali lagi sebelum masuk ke dalam mobil. Namun dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bulan tidak bisa menghilangkan bayangan Ilham dari pikirannya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya penasaran. Akhirnya, dengan alasan ingin mengecek kondisi mobilnya, ia kembali ke bengkel tempat Ilham bekerja. Bengkel itu sederhana, jauh dari kesan mewah atau canggih. Namun, suasana di dalamnya terasa hangat. Ilham dan beberapa rekannya bekerja sambil bercanda, menciptakan suasana yang jauh lebih alami daripada lingkungan kaku yang biasa Bulan temui di dunia bisnis. Ilham terkejut melihat Bulan datang lagi. "Nona, ada yang bisa saya bantu?" Bulan tersenyum, mencoba bersikap biasa. "Mobil saya baik-baik saja, tapi saya ingin memastikan tidak ada masalah lain." Ilham mengangguk dan mulai memeriksa mobilnya. Sementara itu, Bulan mengamati sekelilingnya. Ia melihat bagaimana Ilham memperlakukan pekerjaannya dengan serius. Setiap gerakannya penuh perhatian, seolah-olah ia benar-benar mencintai apa yang ia lakukan. Saat Ilham selesai, ia menutup kap mobil dan berkata, "Tidak ada masalah serius. Hanya perlu servis berkala." "Terima kasih," kata Bulan. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Boleh aku bertanya sesuatu?" Ilham mengangguk. "Tentu. Kau terlihat sangat menikmati pekerjaanmu. Mengapa memilih menjadi mekanik?" Ilham tertawa kecil. "Mungkin karena aku memang suka mesin. Aku tumbuh di lingkungan sederhana, dan sejak kecil aku suka memperbaiki barang-barang rusak. Aku bercita-cita punya bengkel sendiri suatu hari nanti." Bulan terdiam. Ia tak pernah bertemu seseorang yang berbicara tentang impian dengan cara yang begitu jujur. Dari obrolan kecil itu, Bulan semakin tertarik pada Ilham. Ia mulai sering mampir ke bengkel, dan lambat laun, keduanya semakin akrab. Bulan mulai belajar banyak hal tentang kehidupan di luar dunia mewahnya. Tentang kesederhanaan, tentang kebahagiaan yang tidak selalu datang dari uang. Dan tanpa sadar, ia mulai jatuh hati. Hubungan mereka berkembang perlahan namun pasti. Ilham, meskipun awalnya ragu, mulai melihat bahwa Bulan bukanlah gadis manja seperti yang ia bayangkan. Bulan memiliki rasa ingin tahu yang besar dan hati yang lembut. Suatu hari, Ilham mengajak Bulan ke sebuah warung makan sederhana. "Kau tidak keberatan makan di tempat seperti ini?" tanya Ilham ragu. Bulan tersenyum. "Tentu tidak. Aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda." Saat makanan datang, Bulan mencoba semangkuk soto hangat dengan lahap. "Ini enak sekali," katanya dengan mata berbinar. Ilham tertawa. "Kau baru pertama kali makan di tempat seperti ini?" Bulan mengangguk. "Biasanya aku makan di restoran mahal dengan menu yang sulit diucapkan." Ilham tersenyum. Terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana. Bulan menatap Ilham. Saat itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa besar rumah seseorang atau seberapa mahal pakaian yang dikenakan. Kebahagiaan adalah tentang merasa nyaman dengan seseorang, tentang bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Dan di hadapan Ilham, ia merasa seperti itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Sebab, cepat atau lambat, keluarganya pasti akan mengetahui tentang hubungannya dengan Ilham, dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Hubungan antara Bulan dan Ilham berkembang semakin dalam. Mereka sering bertemu diam-diam, terkadang di bengkel, terkadang di taman kota, atau sekadar berbincang di sebuah warung kopi kecil. Bulan merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kebahagiaan yang tulus, tanpa tekanan status sosial atau ekspektasi keluarga. Namun, dunia Bulan bukanlah dunia yang bisa dengan mudah menerima Ilham. Dan seperti yang sudah ia duga, rahasia mereka tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, saat Bulan sedang berbincang dengan Ilham di bengkel, seorang wanita datang dengan wajah terkejut dan marah. "Bulan?" Bulan menoleh dan terkejut mendapati Dian, sepupunya, berdiri di depan bengkel dengan tatapan tak percaya. Dian adalah putri dari adik ayahnya, yang juga berasal dari keluarga terpandang. "Apa yang kau lakukan di sini?"
Tanya Dian dengan suara tajam, matanya bergantian menatap Bulan dan Ilham. Bulan mencoba tetap tenang. Aku hanya... Dian tidak memberi kesempatan Bulan menjelaskan. Jadi ini yang kau lakukan selama ini? Berkeliaran dengan seorang mekanik? Ilham menatap Dian dengan tenang, tetapi Bulan tahu bahwa pria itu merasa tidak nyaman. Dian tertawa sinis. Tante Farida pasti akan terkejut kalau tahu anaknya yang sempurna ternyata bergaul dengan orang seperti ini. Bulan menahan napas. Ia tahu ini tidak akan berakhir baik. Dan benar saja, malam itu, ketika ia pulang ke rumah, orang tuanya sudah menunggunya di ruang tamu. Tuan Raka Pramudia duduk dengan wajah gelap, sementara Nyonya Farida terlihat lebih marah daripada biasanya. Duduk, kata ayahnya dengan nada dingin. Bulan menurut. Ia bisa merasakan suasana tegang yang menggantung di udara. Apa yang sudah kau lakukan, Bulan? Tanya ibunya dengan suara gemetar. Bertemu dengan seorang mekanik? Memalukan. Apa kau sadar siapa dirimu? Bulan menggigit bibirnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku sadar, Bu. Aku juga sadar kalau aku berhak memilih siapa yang ingin aku cintai. Tuan Raka menatap putrinya dengan dingin. Kau pikir hidup ini hanya tentang cinta? Kau bukan gadis biasa, Bulan. Kau adalah penerus keluarga Pramudia. Apa yang kau lakukan akan berdampak pada nama baik keluarga kita. Bulan menggeleng. Kenapa kalian selalu melihat semua dari sudut pandang bisnis? Aku mencintai Ilham, ayah. Dia orang baik, dia pekerja keras, dan dia memperlakukanku dengan hormat. Apa itu tidak cukup? Ibunya berdiri, berjalan mendekati Bulan, dan menatapnya tajam. Tidak, itu tidak cukup. Kau akan menikah dengan pria yang pantas untukmu. Bukan dengan seseorang yang tidak memiliki masa depan. Bulan mengepalkan tangannya. Siapa yang menentukan masa depan seseorang? Kalian? Uang? Tuan Raka menghela napas berat. Kau keras kepala, Bulan. Aku sudah mengatur pernikahanmu dengan Arya, putra dari keluarga Wijaya. Itu akan memperkuat bisnis kita. Bulan terkejut. Jadi ini semua hanya tentang bisnis. Tentu saja, seru ibunya. Kami tidak membesarkanmu hanya untuk menghancurkan nama baik keluarga dengan menikahi seseorang seperti Ilham. Hati Bulan terasa diremas. Ini bukan pertama kalinya orang tuanya mencoba menjodohkannya, tetapi kali ini berbeda. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mencintai seseorang. Aku tidak akan menikah dengan Arya, katanya tegas. Ayahnya berdiri. Kalau begitu, kau harus memilih. Keluargamu, atau pria itu. Hati Bulan berdebar. Ia ingin meyakinkan orang tuanya bahwa cinta yang ia rasakan nyata, bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta atau status. Namun, tatapan mereka yang penuh kekecewaan memberitahunya bahwa mereka tidak akan pernah mengerti. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku memilih Ilham." Ruangan itu sunyi setelah kata-kata Bulan terucap. Wajah ibunya memucat, sementara ayahnya mengepalkan tangan dengan rahang mengeras. Kalau begitu, mulai sekarang, kau bukan lagi anakku, kata Tuan Raka dengan suara dingin yang menusuk jantung Bulan. Bulan membeku. Ia tahu ayahnya keras kepala, tetapi tidak pernah ia bayangkan akan diusir begitu saja. Ibunya melipat tangan di dada. Jika kau pergi dengan pria itu, jangan harap bisa kembali. Kami akan mencabut semua fasilitasmu. Tidak ada lagi kartu kredit, tidak ada lagi warisan, tidak ada lagi nama Pramudia untukmu. Air mata mulai menggenang di mata Bulan. Tapi ia menegakkan bahunya, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Aku tidak butuh semua itu, katanya pelan, meskipun hatinya berteriak sebaliknya. Ibunya mendengus. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan hidup tanpa semua yang telah kami berikan padamu. Dengan langkah berat, Bulan berdiri dan berjalan ke kamarnya. Ia hanya mengambil beberapa pakaian dan barang-barang yang benar-benar penting. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Tetapi ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan. Saat ia turun ke lantai bawah, ayah dan ibunya masih berdiri di tempat yang sama. Pergilah, kata ayahnya tanpa menoleh. Dengan dada sesak, Bulan melangkah keluar dari rumah yang telah menjadi dunianya sejak kecil,
tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar gerbang rumah, Ilham sudah menunggu. Saat melihat wajah Bulan yang penuh kesedihan, pria itu segera menghampirinya. "Mereka benar-benar mengusirmu?" tanyanya dengan hati-hati. Bulan mengangguk, menahan isak. "Aku tidak punya tempat lain." Ilham menatapnya penuh pengertian. Dengan lembut, ia meraih tangan Bulan. "Kau punya aku." Bulan tersenyum lemah. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan saat ini. Mereka naik ke motor Ilham dan pergi meninggalkan dunia lama Bulan, menuju masa depan yang belum pasti, tetapi setidaknya, ia tahu ia tidak sendirian. Mereka tiba di rumah kontrakan sederhana milik Ilham. Berbeda jauh dengan rumah mewah Bulan, tempat ini hanya memiliki satu kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu yang juga berfungsi sebagai tempat kerja Ilham. Bulan duduk di kursi kayu, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Rumah ini begitu berbeda dari tempat yang biasa ia tinggali, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Ilham berjongkok di depannya. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu." Bulan tersenyum tipis. "Aku tidak menyesal memilihmu." Ilham menggenggam tangannya. "Aku janji, kita akan melewati ini bersama." Malam itu, Bulan tidur di tempat yang sederhana, tanpa AC, tanpa kasur empuk. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidur dengan tenang, tanpa merasa terkekang oleh ekspektasi. Namun, ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Tantangan yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah adalah masa-masa terberat bagi Bulan. Ia terbiasa hidup dengan kenyamanan. Makanan enak selalu tersedia, pakaian bersih selalu siap, dan ia tidak pernah perlu khawatir tentang uang. Namun sekarang, semua itu berubah drastis. Di rumah kontrakan kecil Ilham, tidak ada asisten rumah tangga yang membantunya. Ia harus belajar memasak, mencuci, dan mengurus segala keperluan sendiri. Suatu pagi, saat mencoba memasak nasi, ia justru membuatnya terlalu lembek hingga hampir seperti bubur. Ia menatap hasilnya dengan putus asa. Ilham yang baru pulang dari bengkel tersenyum melihat ekspresi Bulan. "Setidaknya ini masih bisa dimakan," katanya sambil mengambil sendok dan mencoba satu suap. Bulan menunduk, merasa malu. "Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya." Ilham mengusap punggungnya lembut. "Tidak apa-apa. Kita belajar bersama." Selain urusan rumah, Bulan juga mulai merasakan tekanan finansial. Tanpa akses ke rekeningnya, ia benar-benar harus bertahan dengan apa yang Ilham miliki. Ilham bekerja keras di bengkel, tetapi penghasilannya tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan mewah yang dulu Bulan jalani. Ada saat-saat di mana ia bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Pernah suatu malam, ia duduk di balkon kecil kontrakan mereka, memandangi langit gelap, dan diam-diam menangis. Ilham menemukannya dalam keadaan seperti itu, tetapi ia tidak bertanya. Ia hanya duduk di samping Bulan, meraih tangannya, dan memberinya kehangatan yang selama ini tidak ia dapatkan dari keluarganya. "Aku tidak akan membiarkanmu menderita, Bulan," kata Ilham pelan. Bulan menatapnya, matanya masih basah. "Aku tahu, dan itu cukup untukku." Hari-hari berlalu, dan hidup di rumah kontrakan kecil bersama Ilham mulai terasa semakin berat bagi Bulan. Bukan karena ia menyesal dengan keputusannya, tetapi karena kenyataan hidup yang harus mereka hadapi jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ilham bekerja lebih keras dari sebelumnya, sering pulang larut malam dalam keadaan lelah. Kadang, ia terlalu letih untuk berbicara, hanya duduk di lantai ruang tamu, menyandarkan kepalanya ke dinding, dan menutup mata sebentar sebelum mandi. Bulan melihat semua itu dan merasa hatinya perih. Ia ingin membantu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Uang mereka semakin menipis, dan Ilham harus mulai mengambil pekerjaan tambahan, termasuk menjadi supir ojek online di malam hari. Bulan sering terjaga hingga larut, menunggu Ilham pulang dengan perasaan cemas. Setiap kali ia melihatnya tiba dalam keadaan lelah, kotor, dan kadang-kadang kehujanan, Bulan merasa bersalah. Suatu malam, saat Ilham pulang dengan wajah penuh kekecewaan, Bulan menyadari ada sesuatu yang salah. "Ada apa?" tanyanya pelan. Ilham menghela napas berat dan duduk di sofa. "Bengkelnya, pemiliknya menjual tempat itu ke orang lain. Aku harus keluar dalam waktu sebulan."
Bulan menatapnya dengan mata membesar. Apa? Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Ilham menatap lantai. Aku harus mencari tempat lain. Tapi untuk menyewa tempat sendiri, kita butuh uang yang lebih banyak, dan aku tidak punya cukup tabungan. Bulan merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Mereka bahkan sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana mereka bisa mencari tempat baru untuk Ilham bekerja? Bulan sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus membebani Ilham. Ia harus melakukan sesuatu. Selama ini, ia hanya bergantung pada Ilham, tetapi sekarang, ia merasa harus ikut bertanggung jawab. Ia mulai mencari pekerjaan, tetapi semuanya terasa sulit. Ia tidak punya pengalaman kerja, tidak punya ijazah yang bisa digunakan, dan lebih buruk lagi, reputasinya di kalangan orang kaya sudah hancur sejak ia meninggalkan keluarganya. Ia mencoba melamar menjadi kasir di sebuah minimarket, tetapi setelah wawancara, mereka menolaknya dengan alasan ia tidak memiliki pengalaman. Ia juga mencoba melamar sebagai pelayan kafe, tetapi pekerjaannya lebih melelahkan dari yang ia kira. Setelah 1 minggu bekerja, ia jatuh sakit karena belum terbiasa berdiri berjam-jam. Ilham menemukannya terbaring lemas di kasur ketika ia pulang kerja. Wajahnya penuh kekhawatiran saat ia menyentuh dahi Bulan yang panas. "Kau tidak perlu memaksakan diri seperti ini," kata Ilham dengan suara lembut. Bulan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin membantu. Aku tidak ingin kau sendirian menanggung semuanya." Ilham menghela napas dan mengecup keningnya. "Kita akan melewati ini bersama, jangan sampai kau menyakiti dirimu sendiri." Suatu siang, saat Bulan sedang mencari pekerjaan lain, ia tanpa sengaja bertemu dengan ibunya di sebuah pusat perbelanjaan. Nyonya Farida berdiri dengan anggun di tengah-tengah butik mewah, dikelilingi oleh beberapa wanita sosialita yang sedang berbincang ringan. Begitu matanya bertemu dengan Bulan, ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh kejijikan dan kemarahan. "Bulan?" Bulan berdiri kaku di tempatnya, merasa terjebak antara rasa rindu dan ketakutan. Ia ingin berbicara dengan ibunya, tetapi sebelum ia bisa membuka mulut, Nyonya Farida sudah menghampirinya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara ibunya penuh dengan cemoohan. Matanya mengamati pakaian sederhana yang Bulan kenakan, celana jeans lama dan kemeja yang sudah mulai pudar warnanya. "Lihatlah dirimu. Apa sekarang kau hidup seperti pengemis?" Bulan merasakan dadanya sesak. Ia berharap ibunya akan menunjukkan sedikit saja rasa iba atau kasih sayang, tetapi yang ia temukan hanyalah penghinaan. "Aku mencari pekerjaan," jawabnya jujur. Ibunya tertawa sinis. "Pekerjaan? Seharusnya kau tidak perlu melakukan hal itu jika saja kau mendengarkan kami. Kau meninggalkan segalanya untuk pria miskin itu, dan lihat di mana kau sekarang." Bulan mengepalkan tangannya. Ia tahu ibunya tidak akan pernah mengerti. "Aku bahagia dengan pilihanku, Bu," katanya tegas. Nyonya Farida menghela napas panjang. "Kalau kau punya sedikit akal sehat, kau akan meninggalkan lelaki itu dan pulang ke rumah. Ayahmu mungkin masih bisa memaafkanmu." Bulan menggeleng. "Aku tidak akan meninggalkan Ilham." Ibunya menatapnya dingin. "Kau akan menyesal." Setelah berkata demikian, Nyonya Farida berbalik dan pergi, meninggalkan Bulan berdiri di tengah-tengah mal dengan perasaan yang kacau. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kondisi Ilham semakin memburuk. Ia terlalu sering bekerja hingga tubuhnya mulai kelelahan. Suatu malam, saat ia baru pulang dari pekerjaannya, ia tiba-tiba jatuh pingsan di depan rumah. Bulan berteriak panik dan segera membawanya masuk. Ia mencoba membangunkannya, tetapi Ilham tidak merespons. Jantungnya berdebar kencang. Dengan cepat, ia mencari pinjaman uang dari teman-teman Ilham dan membawa Ilham ke klinik terdekat. Dokter mengatakan bahwa Ilham mengalami kelelahan ekstrim dan kekurangan nutrisi. Ia harus beristirahat total selama beberapa hari. Saat melihat Ilham terbaring lemah di ranjang klinik, Bulan merasa hatinya hancur. Ia tidak tahan melihat Ilham menderita seperti ini. Malam itu, saat ia duduk di samping tempat tidur Ilham, ia mulai berpikir ulang tentang keputusannya. Jika Ilham terus seperti ini, bagaimana masa depan mereka? Bagaimana jika keadaan semakin memburuk? Ia mencintai Ilham, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan pria itu menghancurkan dirinya sendiri demi bertahan hidup bersamanya.
Saat Ilham mulai sadar, Bulan menggenggam tangannya erat. Kau harus berhenti bekerja terlalu keras, katanya dengan suara gemetar. Ilham tersenyum lemah. Aku harus, Bulan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Bulan menahan tangisnya. Tapi aku tidak mau kehilanganmu. Ilham menatapnya dalam. Ia mengerti ketakutan Bulan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan dirinya menyerah begitu saja. Lalu, dengan suara pelan, Bulan berkata, "Bagaimana kalau aku kembali ke rumah?" Ilham terkejut. "Apa maksudmu?" "Ayah dan ibu bilang aku bisa kembali jika aku meninggalkanmu. Jika aku kembali, mereka akan memberiku kehidupan yang lebih baik. Aku bisa meminta mereka membantu kita." Ilham langsung menggenggam tangannya erat. "Tidak." Bulan terkejut dengan reaksi Ilham. Matanya penuh dengan luka yang dalam. "Aku tidak bisa membiarkanmu mengorbankan dirimu untukku," katanya. Bulan mulai menangis. "Tapi aku juga tidak bisa melihatmu seperti ini." Ilham menarik napas dalam. Ia tahu bahwa Bulan hanya ingin yang terbaik untuk mereka berdua, tetapi gagasan kehilangan Bulan lebih menakutkan daripada apapun. Setelah hening beberapa saat, Ilham akhirnya berkata, "Jika kau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku tidak ingin kau kembali hanya karena kasihan padaku. Aku ingin kau bahagia." Bulan menatapnya, hatinya terasa remuk. Ia mencintai Ilham. Ia tidak ingin meninggalkannya. Tetapi apakah cinta saja cukup untuk melawan kerasnya kenyataan hidup? Setelah malam itu di klinik, Bulan terus memikirkan kata-kata Ilham. Ia tahu Ilham tidak ingin ia pergi, tetapi ia juga tahu bahwa jika mereka terus hidup seperti ini, Ilham akan semakin menderita. Setiap kali ia melihat wajah Ilham yang semakin pucat dan tubuhnya yang semakin kurus, hatinya terasa semakin berat. Namun, semakin ia berpikir untuk kembali ke keluarganya, semakin ia merasa bersalah. Ia tahu, jika ia kembali, itu berarti ia harus meninggalkan Ilham, satu-satunya orang yang telah mencintainya tanpa syarat. Di sisi lain, Ilham merasa tertekan dengan situasi mereka. Ia tahu Bulan sedang berjuang untuk bertahan, tetapi ia juga melihat bagaimana Bulan mulai kelelahan. Gadis itu tidak lagi seceria dulu. Senyumnya sering dipaksakan, dan matanya selalu dipenuhi kekhawatiran. Suatu malam, Ilham duduk di depan rumah kontrakan mereka, menatap langit yang gelap. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa memberikan kebahagiaan untuk Bulan. Apakah ia cukup baik untuknya? Saat Bulan keluar dan duduk di sampingnya, ia menggenggam tangan gadis itu erat. "Bulan, jika kau merasa ingin pergi, aku tidak akan menyalahkanmu." Bulan menoleh cepat, matanya terbelalak. "Apa maksudmu?" Ilham menatapnya dalam. "Aku tidak ingin kau hidup susah seperti ini. Aku tahu kau mencoba bertahan, tapi aku juga bisa melihat betapa beratnya ini untukmu." Bulan menggeleng dengan air mata mulai menggenang di matanya. "Ilham, aku tidak ingin meninggalkanmu. Tapi kau juga tidak bahagia." Suara Ilham penuh kesedihan. "Aku ingin kau tetap di sisiku, tapi aku juga tidak ingin menjadi alasan kau menderita." Air mata Bulan mulai jatuh. Ia menunduk, merasakan hatinya hancur. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Ilham menariknya ke dalam pelukan. "Aku juga tidak tahu, Bulan. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu." Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang yang semakin mengguncang hati Bulan. Ayahnya, Tuan Surya, tiba-tiba datang ke kontrakan mereka. Itu adalah pertama kalinya pria itu muncul sejak ia diusir dari rumah. Bulan yang sedang menyapu lantai, hampir menjatuhkan sapunya saat melihat sosok ayahnya berdiri di depan pintu dengan ekspresi dingin. "Ayah?" Bulan bergumam, masih tak percaya. Ilham yang baru saja selesai mencuci motor di halaman belakang segera masuk dan berdiri di samping Bulan. Ia bisa merasakan ketegangan dalam udara. Tuan Surya menatap Ilham dengan sinis sebelum kembali menatap Bulan. "Kita perlu bicara." Bulan menelan ludah. "Apa yang ingin ayah bicarakan?" "Sendirian," katanya tegas, melirik sekilas ke arah Ilham. Ilham tampak ragu, tetapi Bulan menggenggam tangannya sebentar, memberi isyarat bahwa ia bisa mengatasinya sendiri. Ilham akhirnya mengangguk dan melangkah pergi ke halaman, meninggalkan mereka berdua.
Tuan Surya masuk dan duduk di kursi kecil yang ada di ruang tamu sempit itu. Matanya menyapu ruangan, seolah menilai betapa rendahnya tempat tinggal putrinya sekarang. Aku akan langsung ke intinya, katanya tanpa basa-basi. Aku akan memberimu kesempatan untuk kembali ke rumah. Kami akan melupakan segalanya, dan kau bisa mendapatkan kembali semua yang kau tinggalkan. Bulan menatap ayahnya dengan mata penuh kebingungan. Tapi ayah, aku sudah memilih Ilham. Tuan Surya menghela napas berat. Dan lihat kemana pilihanmu membawamu. Hidup seperti ini? Tinggal di tempat kecil dan kotor seperti ini? Apa ini yang kau inginkan? Bulan mengepalkan tangannya. Aku memilih Ilham karena aku mencintainya. Cinta tidak akan memberimu masa depan. Bulan, suara ayahnya terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Ilham tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Jika kau tetap bersamanya, kau akan terus menderita. Bulan menahan air matanya. Aku tidak butuh kekayaan, ayah. Aku hanya butuh seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Tuan Surya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, jika kau kembali sekarang, aku akan mengizinkanmu bekerja di perusahaan keluarga. Aku bahkan bisa memberikan modal untuk bisnismu sendiri. Kau bisa memiliki masa depan yang lebih baik, asal kau meninggalkan Ilham. Kata-kata itu menusuk hati Bulan. Ini adalah kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Jika ia menerimanya, ia tidak perlu hidup dalam kemiskinan lagi. Tetapi itu juga berarti ia harus mengkhianati Ilham. Bulan menunduk, hatinya terasa seperti diremas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tuan Surya berdiri. Aku akan menunggu jawabanmu. Tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Setelah berkata demikian, ia pergi, meninggalkan Bulan dalam kebingungan dan kesedihan. Malam itu, Bulan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata ayahnya. Di satu sisi, ia mencintai Ilham. Ilham adalah orang yang membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Tetapi di sisi lain, kehidupan mereka semakin sulit. Ilham bekerja sampai tubuhnya lemah, dan mereka hampir tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Bulan berjalan ke dapur kecil mereka dan menatap secangkir teh yang telah dingin di meja. Ia memikirkan bagaimana jika ia menerima tawaran ayahnya, ia bisa kembali ke kehidupan yang nyaman, memiliki pekerjaan, dan mungkin suatu hari bisa membantu Ilham dari jauh. Tetapi bagaimana dengan Ilham? Bagaimana pria itu akan merasa jika ia ditinggalkan? Saat itu, Ilham keluar dari kamar dengan mata setengah mengantuk. Bulan, kau belum tidur? Bulan tersenyum lemah. Aku hanya berpikir. Ilham berjalan mendekat dan menatapnya dengan lembut. Apa yang kau pikirkan? Bulan menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan semuanya, tetapi ia takut. Ia takut Ilham akan terluka. Ayahku datang hari ini, akhirnya ia berkata. Ilham terdiam, lalu bertanya pelan, apa yang dia katakan? Bulan menarik napas dalam. Dia memberiku kesempatan untuk kembali. Jika aku meninggalkanmu, aku bisa mendapatkan kembali kehidupanku yang dulu. Keheningan menyelimuti mereka. Ilham menatapnya dengan mata penuh luka, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Bulan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Ilham. Tapi aku juga tidak ingin melihatmu menderita. Ilham tersenyum tipis, meskipun ada kesedihan di matanya. Jika itu yang terbaik untukmu, aku tidak akan menahanmu. Air mata Bulan akhirnya jatuh. Ia meraih tangan Ilham dan menggenggamnya erat. Aku tidak ingin pergi, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Ilham menunduk, lalu dengan suara lembut berkata, jika kau ingin bahagia, pergilah. Aku akan baik-baik saja. Bulan menangis lebih keras. Keputusan ini adalah yang paling sulit dalam hidupnya. Apakah ia harus bertahan demi cinta, atau pergi demi kehidupan yang lebih baik? Bulan tidak bisa menahan air matanya lagi. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Antara cinta dan tanggung jawab, antara keluarga dan Ilham, ia terjebak dalam pilihan yang tak mudah. Hatinya tahu bahwa ia mencintai Ilham, tetapi kepala dan pikirannya memberitahunya bahwa mungkin ada jalan lain untuk kebahagiaan mereka berdua. Setelah percakapan yang memilukan dengan Ilham,
Bulan merasakan betapa beratnya keputusan ini. Ia melihat pria itu dengan segala kelemahan dan kekuatannya, dengan segala cinta dan perjuangan yang telah ia curahkan untuk hidup mereka. Tetapi, hati Bulan masih bergejolak. Di tengah kebingungannya, Bulan menatap Ilham, yang kini duduk di sampingnya, memandangnya dengan penuh harapan dan keraguan. Ilham, aku tidak tahu harus bagaimana. Ilham meraih tangan Bulan, menggenggamnya dengan penuh kehangatan. Apapun yang kau putuskan, aku akan mendukungmu. Aku hanya ingin kau bahagia. Air mata Bulan jatuh deras. Tapi aku juga ingin kita bahagia bersama. Aku ingin kita melewati ini bersama, tapi aku takut aku tidak bisa melakukannya. Ilham menarik napas dalam-dalam dan menatap Bulan dengan tatapan penuh pengertian. Jangan memaksakan dirimu untuk membuat keputusan hanya karena aku. Kau harus memilih apa yang menurutmu terbaik untuk hidupmu. Namun, hati Bulan masih terombang-ambing. Keluarga dan kenyamanan yang ditawarkan ayahnya selalu menjadi godaan. Tetapi hati kecil Bulan tahu bahwa cinta bukan hanya soal kebahagiaan pribadi, tetapi tentang perjalanan bersama, tentang berbagi kesulitan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berjam-jam berdiam diri dalam kebisuan, Bulan akhirnya berbicara, suara lemah tetapi penuh keyakinan. Ilham, aku akan tetap bersamamu. Aku tahu hidup kita sulit, tetapi aku lebih memilih hidup seperti ini, denganmu, daripada kembali ke kehidupan yang tidak akan membuatku bahagia. Ilham terdiam, kemudian wajahnya perlahan tersenyum. Bulan, aku berjanji akan berusaha lebih keras. Kita akan menemukan jalan keluar dari semua ini bersama. Malam itu, Bulan merasa sedikit lebih ringan. Meski keputusan itu sulit, ia tahu bahwa ia memilih untuk berjalan bersama orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Ia dan Ilham akan menghadapi dunia ini bersama, meski penuh ketidakpastian. Hari-hari setelah keputusan itu berlalu dengan pelan. Kehidupan mereka tetap sulit, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bulan mulai merasa lebih kuat. Ia bekerja lebih keras, mencari peluang baru. Begitu juga dengan Ilham. Mereka berdua saling mendukung, berbagi pekerjaan rumah, berbagi tawa di malam hari meskipun kadang sulit untuk tidur karena rasa lelah. Namun, hidup mereka berdua akhirnya mulai mengalami perubahan kecil namun berarti. Bulan yang sebelumnya tidak memiliki banyak keterampilan kerja, mulai belajar dari Ilham. Ia membantu di bengkel, meskipun hanya sekadar mencatat pesanan atau membersihkan alat-alat, tetapi ia merasa berguna. Ilham yang dahulu bekerja tanpa henti, kini sedikit demi sedikit belajar untuk memberi ruang bagi Bulan dalam hidup mereka. Ia mengerti bahwa kebahagiaan mereka bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal bersama dalam segala hal, baik suka maupun duka. Tantangan mereka belum berakhir, tetapi Bulan merasakan kebahagiaan yang baru. Kebahagiaan yang datang bukan dari kenyamanan materi, melainkan dari kebersamaan dan cinta yang tulus. Mereka menemukan cara untuk menghadapi kesulitan bersama, bukan sebagai dua individu yang terpisah, tetapi sebagai satu tim yang saling mendukung. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejutan datang. Suatu pagi yang cerah, Bulan menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Bulan, ini aku, Ibu. Bulan terdiam sejenak. Suara ibunya mengingatkannya pada masa-masa lalu yang penuh dengan kenangan pahit dan manis. Ibu, aku tahu kita tidak pernah berbicara sejak kau pergi, tetapi aku ingin bertemu denganmu. Bulan merasa dadanya sesak. Ia tahu ini adalah langkah besar. Ia telah memilih hidupnya bersama Ilham, dan kini, ibunya menginginkan kesempatan untuk berbicara. Tanpa ragu, Bulan menjawab, "Baik, Ibu. Kita bisa bertemu." Beberapa hari kemudian, Bulan dan Ilham bertemu dengan ibunya di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Nyonya Farida duduk dengan sikap anggun, tetapi wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. "Aku tahu apa yang kalian lakukan tidak mudah. Aku hanya ingin kamu tahu, Bulan, aku tidak pernah membenci keputusanmu. Aku hanya khawatir. Tapi, sekarang aku mengerti mengapa kamu memilih Ilham." Bulan menatap ibunya dengan hati yang berat. "Ibu, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku ingin kita memulai babak baru, tanpa ada kebencian." Ibunya mengangguk, dan untuk pertama kalinya,
ia meraih tangan Bulan. Aku ingin mendukungmu, Bulan. Kamu berhak bahagia. Ilham yang duduk di sebelah Bulan hanya diam, tetapi ia merasakan rasa lega yang mengalir. Ini adalah titik balik yang diinginkan Bulan, dan ia tahu bahwa meski masa lalu mereka tidak sempurna, langkah mereka ke depan bisa lebih baik. Setelah pertemuan itu, kehidupan Bulan dan Ilham perlahan-lahan berubah. Keluarga Bulan mulai menerima Ilham meskipun tidak mudah. Mereka mulai memahami bahwa cinta bukan hanya soal kekayaan dan status, tetapi tentang bagaimana dua orang saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Ilham yang terus berjuang, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bengkel kecilnya. Berkat kerja kerasnya, ia mendapatkan klien yang lebih banyak. Bulan juga mulai membuka usaha kecil di rumah, menjual kerajinan tangan dan barang-barang yang ia buat sendiri. Meskipun mereka tidak menjadi kaya, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka akhirnya membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di sana, mereka membangun kehidupan baru, bersama-sama. Setiap malam mereka duduk di teras rumah, berbicara tentang impian mereka, saling mendukung satu sama lain dalam segala hal. Suatu malam, saat mereka duduk berdua, Ilham memegang tangan Bulan dengan erat. Aku bersyukur bisa menjalani hidup ini denganmu. Bulan tersenyum. Aku juga, Ilham. Kita bisa melewati semuanya bersama. Mereka tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka memiliki satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk menghadapinya bersama. Cerita Bulan dan Ilham mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya soal memiliki kekayaan atau status, tetapi tentang cinta, perjuangan, dan pengorbanan. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan rintangan dan tantangan, mereka memilih untuk tetap bersama, membangun masa depan yang lebih baik, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam perjalanan mereka. Kadang, hidup tidak memberikan jalan yang mudah, tetapi dengan cinta dan tekad, mereka berhasil menciptakan kehidupan yang penuh arti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.